wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam Senin kita bertemu lagi di bulan Rabiul Awal, masih di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kelahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini membacakan qiraatul burdah setelah Maulid kemarin. Mudah-mudahan di bulan ini kita mendapatkan rahmat dari sayang Allah berkat qiraatul burdah, dan pulang dari sini melainkan kita dikabul niat dan hajat. Allahumma salli afiat, amin ya rabbal alamin. Al-mukarram mukhtaram, para ustaz di sini, para kiai dan para habaib. Di sini juga ada Habib Ahmad, ada Ahmad bin Yahya, di sini ada Syekh Ahmad juga, di mana di sini ada Ahmad bin Yahya, beliau dari Saudi tinggal di Indonesia. Doakan semuanya umur, juga Syekh Ahmad dan juga seluruh para saat ini hadir pada hari ini. Jadi tidak berikan Allah tidak panjang lebar, karena mungkin nanti ditambahkan sedikit oleh Ustaz Saleh, bahwasanya ketika kita hadir majelis, inna amalu biniat, amal tergantung dengan niatnya. Allah ini punya sifat mau, Allah ini punya sifat kemauan. Kita hadir ke sini itu adalah maunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu birriyadil jannah fartau." Kalau melihat taman surga, mampir dan singgahlah. Ketika kita hadir, ini perintah dari Nabi Muhammad. Ini izin dari Nabi Muhammad, izin dari Allah. Ini Allah punya maunya Allah kita hadir pada hari ini. Kalau Allah mau kita hadir pada hari ini, kita nggak bakal bisa hadir walaupun disamper depan rumahnya. Antum samper teman antum yang hadir, dia nggak hadir hari ini, siapa aja samper. Teriak depan rumahnya, hei siapa, hei Rifan contohnya, hei Rifan hadir. Walaupun teriak depan rumahnya, kalau Allah tidak punya mau, kita nggak bakal bisa mau hadir pada hari ini. Maka bersyukurlah ketika kita bisa hadir pada hari ini. Dan juga Allah bisa punya mau. Kalau Allah mau kita hadir, kalau Allah nggak mau kita nggak bakal hadir. Maka bersyukur ketika kita hadir. Bahkan kata ulama, hati-hati. Para habaib kita mengingatkan, hati-hati, berintabihlah kalian, intabih, hati-hati. Kalian ketika kalian sudah lekan dalam hati kalian, sudah mau hadir majlis, sudah malas, itu tandanya apa? Itu adalah tandanya mungkin bisa jadi Allah yang sengaja membuat ente sakit sehingga ente nggak bisa hadir majlis saling. Nauzubillah min dzalik. Makanya para ulama yang ada di Tarim di Hadramut, itu mereka tuh kalau sakit mereka bukan diam di rumah, dipaksakan untuk hadir. Kenapa? Karena beliau tahu tempat mustajabnya doa adalah di majlis salim. Kenapa? Karena Nabi yang bilang, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk bersama orang alim, dia duduk bersamaku. Dan Habib Ali dalam sudurah mengatakan, "Takhdiman qadra'ahum aw ra'aman ra'ahum." Siapa orang yang melihat orang soleh, dia sama melihat orang soleh. Duduk bersama orang alim sama berduduk bersamaku, kata Nabi. Maka mereka yakin ketika duduk bersama orang soleh, melihat orang soleh, dia sudah duduk bersama Nabi Muhammad. Dan mereka meyakini disitulah istajab dan doa. Beda dengan kita, melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW pun kita kadang-kadang masih jarang-jarang. Makanya para ulama yang ada sampai sekarang itu kalau di kota-kota yang mulia dari mereka memaksakan ketika hadir, karena apa? Mereka tahu tempat mustajabnya doa adalah di majlis taklim. Dan juga mereka melakukan sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh. Mereka selalu menjaga daripada siwaknya. Kemarin Habib Muhsin dari Madinah ketika di sini menceritakan, kalau saya suruh angkat tangan, saya keluar siapa yang bawa siwak, pasti kebanyakan yang bawa rokok, bukan bawa siwak. Nah, Habib Abdullah bin Muhsin Atas bahkan beliau di saat sakitnya pun beliau masih minta pengen siwak, masih ingat siwak. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sunnah-sunnahnya dilakukan oleh para ulama, para warisannya. Kita juga sering ikutin, cuman banyak yang ngikutin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin bahkan antara siwak, saking pentingnya siwak, beliau saat sakaratul mautnya pun masih ingat dengan siwak, minta siwak. Kalau kita mah jangan lagi sakaratul maut, siapa orang yang lagi sakarat ingat siwak, boro-boro ingat siwak. Kita ya jangan sakarat, belum sakarat aja nggak ingat kamu di sakarat. Encan sakarat belum nggak pohon karena siwak kamu dan sakarat. Ini para ulama. Yang kedua, tidak akan panjang lebar. Apakah tidak akan panjang lebar di sini karena mengetabarkan saja. Yang kedua, ini hal yang terpenting. Itu ada dikisahkan tentang ada satu di kampung, satu perkampungan yang mana dengan banyaknya penduduk orang alim, itu entah mungkin di Hadramut atau di mana. Itu lupa fakir ceritanya. Walhasil itu setiap jam 2 malam itu sama kayak Ramadan. Ada yang bangunin sahur. Tapi ini bukan bangunin sahur, ngingetin, tahajud, dibangunin tahajud. Diingetin tuh jam 2 dia ada tuh yang patroli itu ada. Diingetin setiap jam 2. Ada orang yang biasanya dia sholat tahajud, dia sudah bangun sebelum waktunya tahajud, dia baca qiraatul dia baca Quran, dia baca Al-Quran, dia baca. Nah, ketika ada yang ngebangunin, ayo bangun, ya Allah, ayo bangun. Ini ngerasa terganggu dengan apa? Dengan dia lagi baca Quran, dia mau bilang bahwa saya mau usah digedor lagi rumahnya, kesudang orangnya. Nah, bahasa Jerman apa gitu nya, orang udah sudang gitu. Nggak setelah orang gede pengen ngomong begitu.
Akhirnya gimana caranya? Kalau dia ngomong, kau potong Qurannya, dibaca lagi Bismillah lagi, dia nggak mau. Gimana caranya? Sehingga dia nggak mau ganggu, dia baca Qurannya dikencangin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, contohnya surat Yasin. Yasin wal Qur'anul Hakim. Enak dikencangin suaranya. Kenapa dikencangin? Maksudnya biar yang nggak biasa ngebangunin tahu bahwa ini kita udah bangun. Nah aja ditarikkan suaranya, ame jelemana nyaho bahwa orang biasa sudah. Itulah apa contohnya kira-kiranya. Dikencangin. Dan berikutnya setiap besoknya dia baca Yasin, baca Al-Quran, dikencangin lagi. Istrinya tanya, kenapa kok baca Al-Quran kok dikencangin suaranya? Maksudnya biar yang biasa ngebangunin di depan biar tahu bahwa saya udah bangun. Nah, ya udah dikencangin suaranya. Akhirnya nggak lama, setelah beberapa hari beliau tidur, diberikan mimpi oleh Allah, teguran dalam mimpinya. Tahu dalam mimpinya apa? Dia ketika itu dia mimpi dia udah meninggal dunia, wafat. Akhirnya ketika dia dihisab, dilihat semua ada Al-Quran yang dia sering baca setiap harinya, khataman Quran berapa kali dalam satu harinya, dalam berapa harinya. Ketika itu ada 2 surat, ada beberapa surat yang tidak terhitung. Ini orang protes sama malaikat. Malaikat, mungkin ini salah hitung nih. Soalnya saya kalau baca Quran nggak mungkin lengkap-lengkap. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas, nggak ada dari Al-Baqarah langsung ke surat Abasa, Abasa langsung ke An-Nas, tidak. Atau dari Al-Baqarah ke surat Yasin, Yasin ke Tabaruk, tidak. Semuanya dibaca dari ayat ke-1 sampai An-Nas. Tapi kenapa ada beberapa surat yang tidak tertulis di situ? Engkau membaca Al-Quran secara detail, semua baca. Kenapa dia tidak tertulis di sini? Karena engkau ketika ayat ini, engkau meneriakkan suaranya agar terdengar orang lain. Ini engkau begini, mintalah pertolongan kepada orang yang pengen dengerin ini. Subhanallah. Maka jangan diingatkan hal ini sebagainya. Banyak sekarang bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, panjang itu hadisnya, cuma sedikit anda ringkas. Nabi Muhammad mengatakan, awwalu dukhulun nar, yang pertama kali masuk neraka, aliman orang alim. Qoblal Fir'aun, qoblal Haman, sebelum Fir'aun, sebelum orang alim. Siapa? Alim, orang alim. Kenapa? Ketika orang ditanya di hadapan Allah bersama Nabi Muhammad, di junjungan Allah, ditanya orang tersebut, apa yang kau perbuat selama di dunia? Ya Allah, aku beribadah kepadamu. Kadzabta faqad kafarta, bohong. Engkau beribadah bukan karena aku, engkau beribadah pengen disebut orang alim dan ahli ibadah. Ditanya lagi, apa yang kau perbuat di dunia? Aku di dunia aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Kadzabta, bohong. Engkau baca Al-Quran bukan karena aku, engkau baca Al-Quran pengen disebut orang yang ahli membaca Al-Quran. Faqad kafarta, dukhul finnar, masuk ke dalam neraka. Ditanya lagi, apa yang kau perbuat? Aku belajar dan belajar ya Allah. Aku mengajar, pas kita mengajar. Aku belajar dan mengajar. Belajar mendengarkan nasihat dari yang lain, mengajarkan seperti Anda sekarang. Anda belajar dari Ustaz Saleh mendengarkan ceramahnya. Dan anakku mengajar, belajar dan mengajar. Kadzabta, kata Allah, bohong. Kalian berdakwah, kalian mengajar bukan karena Allah, tapi pengen disebut seorang pendakwah. Ditanya lagi, engkau perbuatannya apa selama di dunia? Ya Allah, aku mengajak orang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kadzabta, faqad kafarta, bohong. Kafarta, kau kafir, kau kufur, bohong. Kenapa? Engkau membaca salawat pengen disebut suaranya enak, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Maka berintabihlah kalian ketika membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha tegas, Allah Maha adil dalam segala hukumnya, dan Allah Maha mengetahui. Nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang baca Al-Quran tidak ditulis, kenapa? Karena dia membaca Al-Quran mengeraskan suaranya agar terdengar dari orang lain, walaupun niatnya baik. Niatnya dengan ganggu baca Al-Qurannya. Ditanya sama Allah bagian salawat pun begitu. Kenapa? Selamat dunia, ya Allah, aku membaca qasidah melawat orang untuk salawatan. Ayo kita bersalawatan. Sesuatu perbuatan yang baik. Ulama pun mengatakan baik. Bahkan semua yang hadir pada hari ini pun menyaksikan baik, bahkan orang seperti itu. Tapi lihat di hadapan Allah SWT, Allah Maha mengetahui apa rahasia dalam kalbu kalian, sir dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui. Nah, jangan sampai di hadapan Allah seperti tadi disebutkan, Allah bertanya, apa yang kau perbuat selama di dunia? Aku bersalawat kepada Nabi Muhammad, aku mengajak salawat kepada Nabi Muhammad. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam niat kalian, dalam hati kalian. Allah mengatakan, faqad kafarta, kadzabta, faqad kafarta, kafir kalian, bohong kalian. Kalian bukan mengajak orang untuk salawatan, kalian bukan bersalawat, tapi kalian pengen memamerkan suara kalian, apa bahwa suara kalian itu ada. Kalian pengen memamerkan suara kalian, pengen disebut, dipuji orang lain. Maka mintalah pertolongan kepada orang yang kau harapkan pujian dari orang tersebut. Kalian mengharapkan pujian kepada si fulan, maka nanti di hari kiamat mintalah pertolongan kepada engkau yang kau harapkan pujian dari dirinya. Kau berharapkan pujian dari si fulan, maka mintalah pertolongan dari yang kau harapkan pujian dari si fulan tersebut.
Jangan hati-hati kalian. Hadir majelis taklim niatkan karena Allah. Hadir majelis taklim niatkan karena Allah. Karena Allah. Bersalawat karena Nabi, bersalawat karena Allah, karena Rasulullah, mengharap syafaatnya. Bukan karena pengen pamer-pameran dalam hal suara, bukan pamer-pameran dari wajah, bukan pamer-pameran dari istiqomah. Terakhir, Al-Fakir ketika Al-Fakir keluar dari pondok, Al-Fakir diamanatkan 3 amanat, 2 yang Al-Fakir sampaikan. Yang 3-nya Al-Fakir tidak akan sampaikan karena pribadi. Apa? Yang pertama, ketika Bagir pulang dari sini, pondok biar selesai. Ketika Bagir pengen hadir undangan majelis, niatkan 2. 1, bawa duit. Bawa duit. Buat apa? Biar kita bisa, buat Bagir bisa pergi majelis, bisa pulang majelis. Jadi hadirnya nggak ngarepin amplop. Nah, habaib juga banyak yang begitu juga. Os jablay sarwa. Pakai tarif. Mau datang lamun bawa duit dan enggak begitu. Nah, niatin datang karena Allah. Makanya bawa duit biar kita datangnya ngarepin, pulang ngarepin. Akhirnya apa? Yang kedua, kata gurunya bawa juga duit. Buat apa? Buat makan. Biar apa? Biar nanti hadir majelis nggak ngarepin makan. Kadang-kadang orang hadir majelis ngarepinnya makan. Iya, kabur iraha ya, kabarnya panua. Sehingga apa? Terganggu musiknya Bagir. Walaupun orang yang hadir karena duit, hadirnya karena amplop, karena makanan, tetap bumul gom layus kok jadi suhu. Kata Allah tidak akan kuhinakan orang yang hadir majelis walaupun jadi seperti itu. Namun alangkah indahnya kalau sepenuhnya kita hadir bukan karena makanan, bukan karena nasi uduk, bukan karena amplop, itu lebih berkah lagi dan sampai kepada Allah lebih dekat lagi insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina fusat hurmatihim wa afina fi tariqatihim wa afatina khidami. Makanya Al-Fakir pesan seperti ini, nasihat ini yang sebetulnya dari kemarin pengen disampaikan agar mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi buat diri sendiri. Agar apa? Agar nanti kita kalau hadir majelis niatkan tulus karena Allah. Percuma kalian kalau bersolawat sambil nangis pun, mengeluarkan air mata pun, tapi kalau niatnya pengen disebut, wah macam solawatnya Ustaz Soleh khusyuk amat, bukan jerik-jerik. Masya Allah, Ustaz Soleh solawatan bari jerik, padahal mah jeriknya dipaksakan ya. Kunaon? Ayo disebut khusyuk begitu, jangan. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada lihat para ulama kalau baca salawat nangis, itu bukan dipaksain nangis sendiri. Kenapa? Karena tersentuh dalam asal qasidahnya, tersentuh dan belum mengerti dalam fahamnya qasidah tersebut. Hadirin hadirat itu yang Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan masih ada tambahan sedikit dari Ustaz Soleh. Cuma